Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang. Sebelum lanjut, Mas Rang pengen ngucapin selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Alhamdulillah ya, syukur banget kalian bisa berpuasa sejauh ini, teman-teman. Nah, biasanya euforia pengen mendekati Lebaran tuh adalah mudik. Mudik tuh identik gimana ya, kayak udah jadi budaya nggak sih di Indonesia. Nah, di konten kali ini Mas Rang pengen sharing gimana caranya packing versi Mas Rang buat mudik biar mudik kamu aman dan lancar dan kembali ke rumah dengan selamat. Tapi sebelum lanjut, Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga selalu sehat, puasanya lancar, bisa ketemu keluarga, silaturahim, dan kembali ke rumah dengan selamat. Pokoknya nggak ada yang kurang satupun di bulan puasa ini ya. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut Mas Rang pengen bumper dan iklan dulu. Let's go! Punya motor yang kinclong tapi nggak dirawat tuh nggak enak banget ya. Kali ini Mas Rang ada quick sign polesan atau seal and wax khusus bodi motor kamu yang berwarna solid alias nggak ada metaliknya. Dan quick sign ini bisa dipakai di visor helm kamu. Apalagi di batok helm udah pasti hasilnya kinclong. Ini udah water beading ya, jadi aman banget kalau ketika kamu pakai hujan-hujanan. Airnya langsung netes. Kita lihat hasilnya, kinclongnya kayak gini coy. Wih, semua ini bisa kalian dapetin di Tokopedia dan Shopee MSRG Official. Harganya gak mahal kok, mampir aja dulu. Oke, Mas Rang pengen ngobrol-ngobrol dulu nih masalah mudik. Yang pertama, Mas Rang gimana sih mudik yang benar versi Mas Rang? Kalau kita ngomongin motoran, mudik yang benar versi Mas Rang yang pertama adalah kita jangan terlalu banyak bawa atau muatan yang berlebih ketika mudik. Tapi Mas Rang, gue kan ada cuma motor, sedangkan gue bawaan gue banyak buat ke kampung. Mungkin cara yang pertama adalah kalian bisa packing kemudian kirim via ekspedisi 1 minggu sebelumnya. Jangan terlalu mepet, karena kalau terlalu mepet pasti bisa jadi keterlambatan di ekspedisi ataupun nanti barangnya nggak sampai kayak gitu ya. Jadi lebih baik 1 minggu atau 7 hari sebelum hari H itu udah kalian kirim, bahkan kalau bisa sebelum-sebelumnya. Itu versi Mas Rang. Jadi kalau bawaan kalian berlebih, misalkan kalian punya pengen bawa oleh-oleh, mendingan kayak gitu-gitu itu dipaketin, jangan dibawa di motor. Itu sih pesan Mas Rang yang pertama. Kalau ngomongin masalah packing yang kedua adalah ketika motor kalian matic, bisa tuh kalian bisa space di depan, di bagian tengah deck, ataupun di belakang. Kalau di belakang kemungkinan kalian wajib membeli bracket. Kenapa wajib membeli bracket? Nih, Mas Rang jelasin. Ketika kalian mudik dengan jarak sekitar 400 kilo, itu masih oke lah kita gendong tas buat di belakang. Biasanya bini kita ya, atau pasangan kita gendong tas di belakang itu masih worth it. Tapi ketika jaraknya udah lebih dari 500 kilo, misalkan 10 jam perjalanan, menurut Mas Rang itu udah nggak worth it. Jadi lebih baik kalian udah harus bisa ngeset barang bawaan tuh secukupnya aja, biar nggak digendong-gendong lagi. Karena jujur loh teman-teman, di sini tuh bakalan pegel banget dan kalian bawanya juga pasti nggak aman dan nggak nyaman. Itu sih versi Mas Rang yang kedua. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Nah, pembahasan yang ketiga adalah Mas Rang pengen banget ngebahas masalah tas bawaan. Mulai dari tas yang kita punya, apakah kalau kita punya budget harus beli, terus belinya model yang kayak gimana sih, terus cara ngikat di motor kayak gimana, kita bahas satu persatu. Oke, masuk yang pertama. Yang pertama adalah daypack. Daypack adalah tas harian. Nih contohnya kayak gini teman-teman. Nih, tas harian yang biasa kita pakai ketika buat kerja, kuliah, sekolah. Nih, tas daypack ini bisa nggak Mas Rang dipakai buat touring atau buat mudik lah kita ngomongnya? Udah pasti bisa. Dengan catatan kita harus bisa memodifikasi barang bawaan di dalam ini biar aman. Kok pakai biar aman? Nih, gini teman-teman. Entah kenapa ya, di tahun-tahun ini tuh musim tuh nggak jelas. Kalau dulu kayak ber itu ya musimnya hujan, tapi ketika di luar ber itu ya udah musim panas. Tapi sampai detik ini di bulan puasa ini kita masih ngalamin hujan atau cuaca yang nggak jelas gitu kan. Bisa hujan kadang-kadang,
terus tiba-tiba panas, hujan lagi, panas lagi, kayak gitu. Jadi menurut Mas Rang, tas daypack ini bisa kalian gunakan dengan catatan diakalin. Cara ngakalinnya gimana Mas Rang? Nih, yang pertama, ketika kalian pakai raincoat, menurut kalian itu bener apa salah? Kalau versi Mas Rang itu kurang tepat. Karena ketika kalian hujan pakai raincoat, masih masuk atau basah di bagian bawah sini. Itu nggak efektif menurut Mas Rang. Jadi yang bener gimana? Yang bener adalah bagian dalam sini teman-teman. Nih, kalian masukin plastik dulu. Contohnya trash bag. Nih, trash bag kalian masukin, baru kalian masukin baju-baju kalian. Nah, kelebihannya apa? Ketika tas ini basah, walaupun kalian tutup raincoat ya, bagian dalam tuh tetap aman teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi, wah hujan nih, kita bungkus tas kayak gimana, nggak perlu. Jadi itu udah kalian siapkan di rumah. Cara packingnya gimana? Nanti Mas Rang jelasin di video ini, kalian tungguin aja. Nah, kemudian ini kelebihannya lagi ya, misalkan tas kamu kece ya, misalkan apa ya, National Geographic atau Suli, kita nyebutnya Tule, kan lucu aja tuh ketika di jok belakang tanpa dikasih raincoat, hujan-hujanan tetap kelihatan keren karena dalamnya juga aman karena kalian kasih plastik. Kayak gitu sih versi Mas Rang buat si daypack ini. Oke, selesai di daypack, kita masuk ke bagian kedua. Kalau kalian punya rezeki, kalian bisa incer dry bag. Dry bag kayak gimana Mas Rang? Nah, kayak gini nih. Nih, dry bag ini efektif banget buat hujan-hujanan. Jangan kan hujan ya teman-teman ya. Ini kalian cemplungin ke air ketika masih ngambang, insya Allah air nggak bakal masuk. Nih, biasanya Mas Rang konsina ini tuh udah dari 8 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Masih awet sampai sekarang, masih Mas Rang pakai bawa touring. Nih, terus Mas Rang, model dry bag ada lagi nggak? Ada. Nih Mas Rang kasih beberapa referensi model dry bag yang modelnya tas kayak gini. Jadi ini bisa kalian pakai ketika touring atau traveling, atau bahkan emang ya mau ada event kayak gue snorkeling di Pulau Seribu, ini bisa kalian pakai. Udah pasti aman banget. Gak cuma touring doang ya, maksudnya ketika traveling ini bisa kalian pakai. Nih, mantap. Terus kemudian kita masuk nih ke bagian yang ketiga. Yang ketiga, kalau kalian ada rezeki lebih lagi, kalian bisa pakai duffel. Nah, duffel bag ini sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah ya ini volumenya luas. Cuman kekurangannya adalah cara packingnya, kita harus benar-benar ketika kalian goncengan pasangan ya, kalian harus punya bracket buat ngiket ini, harus bener ngiketnya. Kalau ngiketnya nggak bener ya udah pasti susah. Terus ini nggak bisa taruh di tengah ya, kayak gitulah teman-teman. Jadinya dry bag ini punya duffel ini punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kelebihan lainnya adalah looks mudiknya tuh dapat banget ketika kalian pakai duffel kayak gini nih teman-teman. Terus satu lagi yang terakhir adalah box. Nah, box perlu Mas Rang angkat ya biar kalian tahu. Box ini ketika kalian udah punya mungkin akan gampang banget ya, mudik tinggal mudik. Tapi ketika kalian beli versi Mas Rang dipikir-pikir dulu, karena menurut Mas Rang Lebaran kita nggak harus jor-joran banget ya buat mudik, karena kita masih harus menjalani hidup setelah Lebaran. Jadi versi Mas Rang kalau emang budgetnya lebih banget, THR-nya lebih banget, monggo banget kalian bisa punya box. Apalagi kalau kalian makanya cuma buat mudik, sayang banget kalau duitnya hilang cuman buat beli box. Jadi saran Mas Rang, gunain yang ada, cari yang paling valuable, itu udah lebih dari cukup. Tetap Mas Rang bantuin kasih saran. Nah, terus Mas Rang cara packingnya gimana? Nah, cara packing yang pertama ada, nanti kita bahas ya. Pertama pakai plastik. Ini plastik tuh tadi gunanya biar nggak kena hujan, sekaligus jadi organizer barang-barang kamu. Jadi misalkan gini ya, ketika kalian taruh di tas, barang kalian ambruk-ambrukin nih ya, ketika kalian kehujanan, mau ganti baju, itu kalian harus ngacak-ngacak barang bawaan kalian. Tapi kalau kalian plastikin satu persatu, kalian tinggal ambil, oh ini pakaian ganti, oh ini pakaian jalan, oh ini pakaian tidur. Jadi kalian tinggal ambil satu plastik, bawa ke kamar mandi, ganti, selesai. Itu versi Mas Rang. Kemudian yang kedua adalah gini, semua barang-barang, entah daypack, entah dry bag, entah duffel, entah box, pastikan 30% wajib kosong. Jadi nggak 100% kalian penuhin ketika berangkat. Gunanya buat apa Mas Rang? Gini, ketika kalian jalan, kalian nggak tahu cuaca, hujan, kalian pakai sepatu yang kayak contohnya Mas Rang pakai New Balance atau Vans. Ketika hujan kan nggak pengen basah, kita pakai sendal, walaupun itu nggak safety ya teman-teman.
Nah, sepatu ini kita masukin ke 30% yang kosong itu. Ketika kalian penuhin, kalian mau taruh sepatu di mana? Kalian mau taruh jaket di mana? Nah, jadi pastiin semua storage, entah bagasi motor, entah box, entah tas, 30% wajib kosong. Jangan kalian penuhin semua. Oke, setelah ini Mas Rang pengen bahas ke masalah teknis packing. Kayak gimana sih biar kalian ngerti. Yuk. Nah, teman-teman, versi Mas Rang kalau kalian mau packing, ini masih paling the best sih. Jadi Mas Rang biasa pakai plastik kayak gini nih, teman-teman. Ini Mas Rang beli 1000-an, 1200 di online shop. Ini selain kelebihannya kita bisa buat packing baju baru, ini kita bisa pakai buat packing baju yang udah kotor ataupun sampah ketika kita lagi ada di outdoor. Jadi ini penting banget. Nah, oke, sebagai contoh, Mas Rang set kayak gini ya, teman-teman ya. Ini ada pakaian pergi. Terus pakaian pergi ini Mas Rang gabungin, tengahnya sempak, celana dalam, terus gini. Nah, terserah kalian mau bikin lebih kecil atau kayak gimana. Misalkan kalian gulung atau kalian bikin kotak, itu terserah kalian ya. Jadi kayak gini set Mas Rang. Ini pakaian tidur, celana dalam, baju, celana panjang, celana dalam, baju. 3 ini kita masukin satu persatu ke bagian trash bag. Kita cobain yuk. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Ini misalkan Mas Rang masukin ke sini. Nah, ini pakaian buat tidur. Jadi kita ambil lagi. Ini pakaian buat jalan misalkan. Nah, ini sebagai sampel ya. Nanti kalian tinggal packing sendiri gimana caranya paling ringkes. Kalau Mas Rang sih jujur ya, nggak begitu suka digulung karena lebih tebel jadinya. Ini pakaian pergi. Terus ada pakaian santai lagi tapi celana panjang. It's okay. Nah, ini kita packing lagi. Nah, seperti ini teman-teman. 3 item ini yang kita masukin ke dalam tas. Jadi suatu saat misalkan kalian di SPBU, kalian tinggal ngeliat kan, karena plastiknya transparan, misalkan, oh baju buat tidur, ini nih, baju buat tidur. Jadi kalian ngambil satu plastik ini, kalian bawa ke kamar mandi, kalian mandi, pakaian kotornya balikin lagi ke sini, masukin tas lagi. Enak kan? Jadi ini kita masukin ke tas ya, coba yuk. Nah, ini udah Mas Rang ambil tasnya, kita masukin ya. Nah, biasain pakaian yang nggak bakal kamu ambil atau yang kamu ambilnya ketika ada di kampung ataupun di destinasi itu paling bawah. Misalkan celana jeans ini nih, makanya buat lebaran, hari H. Kita taruh paling bawah. Terus, wah ini pakaian ketika hujan di jalan nih. Taruh tengah deh. Ya. Terus, wah ini pakaian kalau lagi di penginapan, mau ganti-ganti ke pakaian lebih santai, ini kamu masukin paling atas. Nah, jadi di plastik-plastikin gini lebih aman teman-teman. Kalian bisa juga masukin satu plastik besar ke sini, terus kalian masukin baju. Cuman kekurangannya adalah ketika kalian mau ngambil ya kalian acak-acakin lagi. Secara aman udah pasti aman, nggak bakal tembus hujan selama plastiknya nggak sobek. Oke, selesai, kita rapetin. Jadi deh. Ini yang Mas Rang sebut bag organizer ketika kalian mau mudik ataupun traveling. Selesai sampai sini, terus ini bisa dipakai buat di dry bag, di duffel, bisa. Kalian tinggal lakuin ini di dry bag ataupun di duffel. Sekarang kita masuk ke cara packingnya yuk. Let's go! Setelah ngomongin packing yang tadi, Mas Rang mau bahas masalah gimana sih cara ngikatnya ke motor-motor, entah motor laki, atau motor tangki, entah motor metik, atau motor bebek. Nah, yang pertama, yang mau Mas Rang kasih saran adalah yang paling murah dulu. Nih, ini adalah bahan atau apa ya, alat yang paling murah dan berguna banget ketika kalian packing di motor. Karet ban dalam. Kalian bisa beli di lay-lay pinggir jalan seharga 2.000. Satu karet panjang begini nih bisa jadi kalian bawa tas secara aman. Dibagi 2 nih teman-teman.
Nanti kita praktekin kayak gimana cara pengaplikasiannya. Kemudian yang kedua, kalau kalian ada rezeki, kalian bisa beli Cargonet. Nah, Cargonet ini biasanya yang dipakai anak-anak Vario atau metik-metikan ketika touring. Menurut Mas Rang ini worth it, tapi nggak selalu worth it ya, karena bagian hooksnya ini nih, ini bisa bikin lecet bodi kalian. Jadi menurut Mas Rang ini oke. Kalau dari merek, Mas Rang rekomen Cargo, mereknya apa? Mas Rang sih bisa nyaranin Kambing Gunung masih yang terbaik ya sekarang. Terus yang ketiga ada kita nyebutnya Hebe ya. Padahal ini sebenarnya Hebe itu adalah suatu merek ya. Spidernet ini Mas Rang dari Kucai. Ini oke juga. Tapi kekurangannya adalah, Mas Rang dari kekurangan dulu. Kekurangannya adalah ini yang harus motor ada cantolan-cantolan hooknya. Kayak kalian pakai bracket belakang ataupun emang udah ada cantolan-cantolan di bodi di kanan kiri, behel belakang, ini cocok banget. Tapi ketika motor matic ini akan jadi masalah ketika kita pakai Spidernet kayak gini teman-teman. Terus yang terakhir, yang paling mantep versi Mas Rang nih, namanya loop strap. Mas Rang beli loop strap dari Kambing Gunung. Mau motornya apapun, cara ngikatnya gimana pun, ini udah paling the best. Kita praktekin yuk gimana caranya kita pengaplikasiannya ke semua barang-barang ini, mulai dari die pack, terusnya dry bag sampai ke duffel. Kalau box kan udah pasti udah ada dudukannya ya. Kita coba langsung ya, let's go. Oke, ini cara packing termurah versi Mas Rang. Yang pertama, nih tas kamu pastiin bagian pantat ini tuh ada di sini nih teman-teman. Nah kayak gini nih. Ini tinggal kalian ikat ke bawah jok. Jadi ini jok kamu buka, nih kamu ikat ke sini nih. Ini kamu ikat sekencang-kencangnya ya. Nah, misalkan kan kuncirannya di sini ya. Ini kalian tinggal bukanya begini. Tuh, ini kamu puter di bagian bawah. Tuh, dengan catatan ini digunting dulu ya. Nih. Tuh, jadi nanti ketika kalian touring, kalian tuh tinggal gini. Nah, pastiin dua sisi ya, satu lagi di bagian ujung teman-teman. Kelebihannya apa? Pakai ini, di samping kuat. Ini ketika isi bensin kalian tinggal gini. Tuh, tetap bisa gampang karena ngikut ke jok. Aman ya. Nih, ini versi karet ban dalam yang murah meriah dan juga enak. Ini versi ban dalam yang pasti murah meriah bisa kalian dapat, dan menurut Mas Rang ini yang paling ekonomis. Kalau kalian punya rezeki sedikit, kita coba pakai Cargonet. Kita lihat yuk. Oke, sekarang kita pakai Cargonet. Mohon maaf teman-teman ya kalau berisik, seperti biasa. Pakai babaji yang punya kontrakan. Nih, kelebihan pakai Cargonet emang kelihatan lebih keren. Ini bisa kita selipin di jok sini nih teman-teman. Nih, kayak gini. Tuh. Cuman kekurangannya adalah bagian hook ini nih, itu bisa kena bodi. Oke, kalau kalian nggak sayang bodi, nggak masalah. Tapi kalau kalian sayang bodi kalian cat-catan, sayang sih kalau kena hook ini nih. Ini karena mepet banget kalau kalian bisa lihat nih ya. Tuh, lihat deh. Tuh, ini mepet banget. Ya kan? Nah, hook ini nih yang bikin menurut Mas Rang kenapa Cargonet ini kurang worth it menurut Mas Rang. Kayak gitu. Kita cobain Hebe. Nah, ketika pakai Spidernet, kekurangannya kita bingung nih mau ngikat di mana. Ini menurut Mas Rang yang paling kurang banget. Ini harus ada di motor-motor laki yang ada bracketnya, baru enak nih pakai spider kayak gini nih, Cargo. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi menurut Mas Rang ini adalah hal yang paling nggak oke banget. Nah, yang paling oke banget sebenarnya adalah loop strap. Nih kita lihat loop strap. Nah, yang terakhir nih loop strap teman-teman. Loop strap bagi Mas Rang yang paling praktis dan murah meriah ya. Ini harga 100 ribuan, kalian bisa cari. Ini Mas Rang pakai merek Kambing Gunung. Kalau kalian motor tangki, kalian tinggal gini doang nih caranya. Nih jadi, terus untuk satunya sama ya teman-teman ya. Di sini juga. Sorry, salah.
Ini di sini. Nah, gini nih. Terus, ini kan karena di bagian bawahnya ada lubang. Ini kalian bisa taruh di sini, teman-teman. Ini mohon maaf kalau hujan ya, teman-teman ya, di luar ya. Makanya kenapa kita masuk ke sini ke dalam. Nih. Tuh, nanti sistemnya gini. Tuh. Paham ya? Oke, ini Mas Rang ikat di sini ya. Sep. Yang ini juga. Nih, kita simulasi kalau motor kalian yang joknya nggak bisa dibuka ya, kayak motor-motor laki, R-King, dan lain-lain. Caranya kayak gini doang, teman-teman. Nih, tas kita taruh sini. Kita ambil ujung ini nih. Tinggal ceklekin ke sini. Terus kita tarik. Mas Rang udah buktiin ini sampai ke Bromo aman. Tuh. Terus begitupun yang satunya. Nih. Kita tarik. Tuh. Udah. Ini tinggal kalian atur posisinya biar saling menyilang. Udah. Ini aman banget. Nanti tinggal kalian jauh-jauhin. Ini tinggal kalau mau nyopot kalian tinggal gini doang. Buka bakalnya. Ambil. Terus kalau buat yang motor bisa di jok atau matic gimana Mas Rang? Nah, kita praktekin. Ini kita buka kayak normal dulu ya. Nah, caranya gini. Ini kita pakai simpul gini aja. Nih. Oke, jadi ini kita masukin gini dulu. Nah, nih. Satu simpul. Satunya juga. Nih, caranya sama kayak kalian ngelakuin pakai karet ban dalam. Nih, tinggal kalian giniin, kalian ikat dulu sementara. Di sini, kemudian yang satu di ujung juga. Nih, sebagai contoh gini ya teman-teman ya. Ini kita buka. Kita buka. Kita cekrekin. Nih, tinggal gini deh. Satu. Dua. Kencangin ya, tinggal gini. Tuh. Dah, ini tinggal kalian lipetin kemana kek. Biar talinya nggak gelewer-gelewer. Dah, aman. Kalau mau buka tinggal tap. Tap. Mau isi bensin, tinggal tarik ke atas saja, nggak masalah. Jadi ini bisa berlaku nggak cuma di diepack, tapi berlaku di dryback, di duffel, itu bisa kepakai semua. Jadi menurut Mas Rang, loop strap ini paling menarik ketika buat kalian mudik. So, thank you banget ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga tips Mas Rang berguna buat kalian mudik nanti. Sampai ketemu di konten mudik. Jangan lupa, salam buat keluarga dan kembali ke rumah dengan selamat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.